Nah, ini kita akan ngobrolin tentang apa, Bu Novi? Tentang kutu Sikutu. loncat. Sikutu. Ya, jadi saya tanya ChatGPT ini, kutu loncat ternyata katanya binatang penghisap darah. Loh, keliru ini kan. Padahal ini istilah kutu loncat yang kita pakai di dalam dunia kerja. Pekerjaan. Untuk siapa? Karyawan-karyawan yang seringkali pindah-pindah kerja dalam waktu singkat. Nah, dan itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak milenial ternyata. Halo NN Talkers, kita masih ngobrol di sini bersama Nurdin dan Novi untuk ngobrolin tentang selain profesi-profesi yang ada di dunia kerja, kita juga ngobrolin nih tentang fenomena-fenomena yang terjadi di tempat kerja. Jadi kita akan membahasnya, fenomenanya itu apa saja dan bagaimana kita menyikapinya. Iya, sambil minum teh. Sambil minum teh di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kepada NN Talkers yang selama ini sudah support kita dengan memberikan like-nya kepada konten ini. Karena konten ini berisi tentang alternatif-alternatif karir yang kemudian bisa menjadi insight untuk memantapkan karir, memilih jurusan seperti itu, dan bagaimana supaya kita bisa survive, berhasil di tempat kerja kita dengan tips-tips yang kami berikan. Iya. Apalagi Bu Novi ini ya, berkarir sudah berpuluh-puluh tahun. Dan juga expertise di dunia HR. Ya. Siapa yang kenal Bu Novi di dunia HR di Indonesia Raya ini? Iya, banyak anak muda lah yang makin berbakat sekarang. Ya, jadi itu NN Talkers. Jadi kita ada beberapa tips yang kita akan bisa berikan di konten-konten tapi ini. sebelum kita ngobrol, kita sedang berada di lobbynya Wishlux Hotel Spasio Surabaya. Iya, banyak ya tamu-tamunya ya. Ya, banyak tamu mulai Dan tadi jam-jam ya. mulai tadi jam check-in itu banyak tamu-tamu yang sudah mulai berdatangan. Dan mostly bisnis ya? Ya, mostly bisnis gitu. Karena memang ini di kawasan bisnis di Surabaya Barat. Dan ini kita weekday ya, jadi kita di weekday sehingga kemudian kita bisa lihat sebenarnya meskipun baru, tetapi ternyata juga okupansinya luar biasa. Okupansinya sudah baik gitu ya. Bahkan dapat bocoran dari Markomnya kalau sempat 100% di minggu yang lalu. Oh iya, sarapannya enak di sini. Top. Makan siang juga enak. Ya, tadi saya minum jus, healthy juice. Wah, itu luar biasa. Seger-seger di siang hari. Pocai, pineapple sama madu. Jeruk ya, mungkin tadi itu lemon ya. Sama madu ya. Oh iya, iya betul. Nah, itu seger banget. Jadi ini salah satu pilihan Anda ketika di Surabaya Barat untuk stay, back to business trip, atau misalnya mau staycation, atau mungkin juga family juga bisa kali ya. Iya. Itu karena di seberang ada mall. Iya, di seberang ada mall. Jadi kalau mau ke mall nggak usah naik taksi, nggak usah naik Grab, jalan kaki aja. Semoga dibangun jalan bawah tanah ya. Iya, langsung. Oke, sore ini atau kali ini kita akan ngobrolin tentang apa, Bu Novi? Tentang kutu loncat. Sikutu. Iya, jadi saya tanya ChatGPT ini, kutu loncat ternyata katanya binatang penghisap darah. Loh, keliru ini kan. Padahal ini istilah kutu loncat yang kita pakai di dalam dunia kerja. Untuk siapa? Karyawan-karyawan yang seringkali pindah-pindah kerja dalam waktu singkat. Nah, dan itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak milenial ternyata, apalagi ketika banyak perusahaan-perusahaan rintisan tumbuh. Iya. Jadi semakin banyak mereka pilihan untuk berpindah-pindah, ya kan? Nah, ternyata perusahaan rintisan juga akhirnya banyak yang bertumbangan. Iya. Ya nggak, setahu kan banyak bertumbangan ya. Nah, itu sih. Jadi apakah dibenarkan kutu loncat di dunia HR, Bu Novi? Jadi kita mau bahas dulu nih apa sisi positif negatifnya. Oh iya, kalau saya positifnya dulu lah. Positifnya dulu ya. Oke. Apa positifnya kita ini seringkali berpindah kerja? Yang pasti gini, kalau saya berpindah tepat, otomatis kan pilihannya karena dapat iming-iming gaji yang lebih gede. Even though misalnya saya baru 3 bulan nih kerja di perusahaan A, perusahaan B ngasih iming-iming
wah lebih gede nih. Betul, betul. Ya kan? Nah, biasanya kan anak muda kan tidak memikirkan long term ya kan. Iya. Jadi yang penting dapat gaji lebih gede, Betul. pindah. Ya, cuannya gede jadi Cuannya mereka mau ke sana. Gitu, padahal ya memang sih 40% dari survei mengatakan bahwa 40% orang pindah kerja karena alasan penghasilan. Penghasilan lebih gede. Ya. Ya kan? 40% seperti itu survei membuktikan. Betul. Teret. Nah, 40% adalah karena dapat ini pendapatan lebih gede. Ya, jadi itu tadi, jadi pendapatan lebih besar. Dan biasanya kalau kita pindah kerja karena apa? Karena dapat promosi di sana, jabatannya lebih yang tinggi. kedua biasanya nih, wah dapat apa ya, posisi yang lebih oke nih. Ya, dengan menjual pengalaman kita di pekerjaan Iya. sekarang, kita kemudian mendapatkan tawaran yang lebih tinggi karena dianggap bahwa experience yang didapatkan di sebelumnya itu bisa dipakai oleh Digunakan untuk perusahaan yang baru. baru. Nah, Gitu. Jadi tadi itu gaji tinggi karena dapatkan kesempatan jabatan yang lebih tinggi betul. juga. Positifnya yang lain, dapat relasi yang lebih lagi. Ya, betul. Dapat relasi lebih banyak karena ya itu tadi Di perusahaan A di dapat perusahaan relasi, A relasinya di perusahaan B sudah dapat lagi. ada, networking kita masuk ke perusahaan B itu juga makin bertambah. Betul. Gitu. Jadi tadi, tapi dengan catatan kita bisa menggunakan relasi itu dengan baik ya. Betul, iya. Gitu. Selain itu tadi apalagi mungkin pengalaman ya. Jadi pengalaman Experience-nya akan lebih bertambah. Akan lebih bertambah gitu ya. Lebih bertambah karena itu tadi mungkin dari pekerjaan yang sebelumnya itu masih A ini menjadi A+ gitu kan. Jadi pemahaman terkait dengan industri akan lebih bertambah. Misalnya di perusahaan A ada experience di tipikal perusahaan seperti ini, di B tipikal perusahaan yang seperti ini. Jadi exposure kita menjadi lebih luas gitu kan. Dan pemahaman secara industri bisnisnya juga lebih luas lagi. Lebih luas itu. Itu Ini plusnya. Negatifnya apa nih? Oh iya dong, kan ada Iya. positifnya, ada negatifnya. Nah, negatifnya adalah gini, bahwa ketika Anda sering berpindah-pindah seperti itu, nah biasanya terkait dengan karir Anda itu akan tidak bisa berkembang dengan luas lagi. Ya enggak? Artinya begini, ketika kita menguasai sebuah pekerjaan atau bidang tertentu, itu pasti butuh proses. Betul. Kita butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita bukan hanya bisa mengerjakan pekerjaannya, tetapi juga kita bisa mengatasi kalau ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di pekerjaannya yang tidak biasa, bukan yang sudah rutin. Jadi gitu. Anda bukan memahami kulit luarnya aja, Betul. tapi sampai dalamnya. Sampai dalam, kita tahu aturan-aturan yang terkait dengan pekerjaan kita. Kita kemudian juga bisa mentransfer pengalaman yang kita miliki itu kepada orang lain, gitu, bisa ngajarin lah. Nah, itu baru kita dikatakan kompeten, Betul. gitu ya. Jadi kedalaman Anda di sana itu. Dan itu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang instan. Sekian bulan aja nggak bisa. Sekian bulan nggak bisa. Bahkan kadang gini, ada setahun pun itu belum tentu Anda sudah menguasai semuanya. Betul. Ya kan, kalau saya dulu ketika di industri yang lama sebagai konsultan dulu kan, setahun itu belum ada apa-apanya. Betul. Jadi menguasai pekerjaan itu butuh, dan itu butuh proses gitu. Jadi ini untuk teman-teman muda yang merasa bahwa wah di sana lebih tinggi, ini pengalamanku di perusahaan lama bisa saya jual, sehingga kemudian saya mendapatkan peningkatan penghasilan. Mungkin iya itu. Ketika Anda pindah ke perusahaan yang B itu baru kerja 5 bulan, Anda bisa pindah itu karena merasa mendapatkan experience yang di perusahaan A itu. Tetapi ketika Anda mau berpindah lagi ke perusahaan C, itu tidak dianggap sebagai Anda punya experience yang dalam. Betul. Ya enggak? Iya. Nah. Jadi karena itu tadi butuh waktu lah untuk membuktikan bahwa kita kompeten, itu butuh waktu. Dan itu tadi makanya kalau kita sering berpindah kerja, pastikan ketika mau pindah kita benar-benar expert di situ, sehingga kita benar-benar punya value added yang tinggi, yang baik, yang kemudian kita bisa jual dan tidak setengah matang gitu ya. Nah, jadi negatif pertama itu bahwa karir Anda tidak akan long term. Yang kedua adalah tidak dipercaya. Ya kan, oleh HRD. Karena saya juga punya ini beberapa kali melakukan wawancara akhir-akhir ini gitu ya. Nah, itu ada orang yang bekerja 6 bulan selesai kontrak, 6 bulan selesai kontrak. Kita tidak, kalau dari sisi manajemen ya atau dari sisi HR, kita tahu banget ya orang untuk mendapatkan kedalaman kerja itu paling nggak minimal setahun. Kalau 6 bulan kita yakin dia pasti belum dapat apa-apa. Dan bisa jadi dilepas karena kontraknya sudah selesai
Dan tahu kan kalau orang kontraknya tidak berpanjang itu sebenarnya karena tidak terlalu perform. Betul. Gitu ya. Seperti itu, sehingga kemudian ya udah, kontrak itu kan kadang memang untuk tujuannya bahwa kalau ini kita ndak oke dengan orang ini, tidak bisa perform seperti yang diharapkan, maka kita nggak perlu panjang-panjang menggunakan masa kerjanya di tempat kita. Betul. Seperti Nah, itu. jadi itu tadi bahwa dianggap Anda belum expert di bidang itu karena Anda masih ngincipin. Betul, Ibaratnya kan kalau betul. makan belum menikmatin semuanya, Betul, gitu kan. ya. Ketika menikmatin semuanya Anda akan tahu, oh aftertaste-nya seperti ini. Kalau ngincipin doang kan nggak paham kan rasanya seperti apa keseluruhan. Betul, Jadi betul. makan itu dituntaskan, bukan sekedar ngincipin. Betul. Berarti sama, pekerjaan itu juga dituntaskan, bukan sekedar dinikmatin sekian bulan saja, gitu loh. Bahwa memang kedalaman Anda itu akan dinilai. Betul. Ya enggak? Ya. Nah, kemudian tadi kan yang positifnya kan bahwa Anda kan dapat networking nih kan, Ya. ya kan. Tapi sebenarnya bisa jadi juga relasi Anda terputus. Ketika Anda keluar dari perusahaan lama dan Anda keluar dengan tidak baik-baik. Betul, dengan Seperti kondisi itu. yang tidak baik-baik. Dengan kondisi yang tidak baik, itu tadi. Misalnya Anda tidak di ACC resign-nya, Anda memaksa untuk resign. Itu bisa gitu ya, hanya karena mau ngejar yang lain yang Iya. ada iming-imingnya tadi loh, seperti Betul. itu. Nah. Atau ya tadi itu karena sebenarnya tidak terlalu kompeten sehingga tidak diperpanjang kontraknya. Nah, di situ kemudian ini tadi kita kemampuan kita untuk tadi tetap menjaga hubungan baik itu perlu dijaga. Iya. Oke. Nah, selanjutnya apa berarti? Selanjutnya adalah yaitu tadi Dianggap tidak loyal ya. Selanjutnya apa lagi Bu Nafi? selanjutnya itu tadi karena pindahnya cepat-cepat sehingga kita Dianggap tidak loyal tidak loyal ya. dan kemudian bisa jadi kehilangan kepercayaan. Betul. Kurang dipercaya lah Betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi Dilakukanlah kemampuannya. betul, karena dianggap tidak loyal itu bahwa yang namanya pekerjaan kan butuh keloyalan, Ya. ya kan? Karena keloyalan itulah Anda Loyal bisa. tuh jangan diartikan kita stay di perusahaan Oh, iya. selanjutnya ya, Nah. tetapi lebih ke bagaimana kita berkomitmen terhadap keseriusan apa yang kita kerjakan, kita memberikan kontribusi, Loyal gitu terhadap kan. profesinya. Ya, kita memberikan berkontribusi intinya di sana. Ketika itu belum Anda lakukan dan dalam jangka pendek, tadi itu sudah mau loncat-loncat ke tempat lain itu tadi. Akibat tidak mendapatkan pekerjaan, Persepsi, kepercayaan. persepsi manajemen yang akan menerima maupun HR pasti akan menjadi pertimbangan ketika kemudian dia juga mendapatkan potensial kandidat yang lain yang sebenarnya lebih dari itu tadi masalah Iya. kerjanya maupun kompetensinya. Betul. Jadi sehingga ketika Anda apply di perusahaan yang baru, nah Anda dianggap wah ini anak tipikal yang tidak loyal nih, ya kan? Betul. Sehingga Anda pun ketika bersaing dengan para job seeker lainnya itu pasti akan Anda dicoret terlebih dahulu. Betul. Jadi terus harusnya gimana nih supaya kemudian tidak dicap sebagai kutu loncat. Dibasmi kutunya. Kutu loncat gitu ya, untung bukan kutu busuk. Nah, jadi ketika Anda bekerja pertama kali, pahamin bahwa Anda itu membutuhkan untuk memahami ke dalam terkait dengan pekerjaan. Intinya tadi tujuannya supaya apa? Buktikan di sana bahwa Anda berkontribusi. Betul. Gitu ya, Anda harus mencapai sesuatu dulu yang bisa dianggap itu sebagai success story atau legacy Anda. Dan perform di sana. Dan perform di sana, makanya. Nah, kalau itu terjadi, maka itu tadi kita bisa bangga, kita bisa happy gitu, kemudian untuk bercerita di tempat perusahaan yang baru bahwa ini Ketika loh. di interview ya. Ya, ini loh apa yang saya lakukan, ini loh kontribusi saya di perusahaan lama saya, gitu. Dan ketika Anda seperti itu Anda punya value. Karena gini, banyak sekali kadang-kadang perusahaan itu yang mencari, bukan kita yang mencari. Betul. Nah, ketika Anda sudah punya value, Anda akan dicari oleh beberapa Betul, perusahaan. gitu. Itu pernah saya alamin. Kalau kutu loncat tuh biasanya kita yang loncat-loncat, tetapi kalau kita yang kemudian dihunter, makanya ada yang dinamakan headhunter ya, kemudian kita dihunting oleh perusahaan, terus kemudian kita ditawari pekerjaan. Nah, itu karena sebenarnya kita sudah punya value added. Betul. Yang kemudian sudah terdengar ke tempat lain dan kemudian orang kepingin. Ini Membajak kita. Betul, ini story dari saya. Jadi ketika saya dulu resign dari perusahaan yang konsultan dulu Iya, kan, terus iya. kemudian
sebenarnya saya tidak ingin berpindah dulu kemana-mana, Iya. ya kan, saya ingin jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba baru 1 bulan saya resign, itu ada 3 perusahaan yang mencari saya, Oke. menawarin. Ya, 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 Ya ya, kan, ya. jadi Pak Nurdin mau nggak join dengan perusahaan kita butuh ini. Perusahaan lain hubungi Pak Nurdin, era itu kan belum sosmed, Ya, ya kan, ya, ya, masih era belum, nggak ada. mari SMS sama telepon. Nah, jadi ada 3 perusahaan yang mencari saya. Pun ketika sudah tidak lagi di Indonesia, berniat untuk berwirausaha bikin Iya, perusahaan iya, sendiri, iya. masih saja ada perusahaan yang ngejar gitu lah. Jadi kalau kita punya value seperti itu, kita yang bukan mencari, kita yang dicari. Betul. Karena kita dianggap sebagai orang yang expert di bidang itu atau kompeten di bidang itu. Bahkan ada juga perusahaan yang, Pak Nurdin mau bisnis ini saya investorin deh. Ada seperti itu. Karena trust tadi itu kan Bu Novi. Nah, Iya, kalau iya. Anda punya kedalaman di dalam bidang Anda seperti itu, kompetensi di bidang itu, Anda pasti akan dicari. Dan Anda punya nilai jual dan Anda punya bisa bernego secara salary. Ya, ya, ya. Karena nilai jual Anda itu kan, Bu Betul, Novi, betul. benar nggak? Jadi ketika Anda mau berpindah kerja, pikiran dulu apakah Anda sudah punya kompetensi Betul. untuk berpindah dengan jabatan yang baru. Boleh Anda mendapatkan upgrading jabatan atau upgrading salary Ya. di perusahaan yang baru, tetapi Anda sudah benar-benar punya modal yang kuat terkait dengan diri Anda, yaitu Betul, kompetensi betul, Anda betul. di bidang itu. Ya. Sehingga ketika Anda berpindah di perusahaan baru tidak menganggap zong. Betul. Ya kan? Iya, iya. Wah, nah ini ternyata nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, jadi harusnya anak ini under, bukan pas di posisi Iya, itu, iya, gitu iya. loh. Dan yang penting ketika Anda pindah kerja tetap jaga relasi yang baik Dengan yang lama. dengan yang lama, gitu ya. Jadi nggak perlu menjelek-jelekan yang lama karena itu adalah aset Anda. Networking Anda di perusahaan sebelumnya itu adalah aset yang luar biasa yang Anda bisa gunakan gitu untuk mengembangkan diri, untuk pekerjaan Anda Iya. di pekerjaan yang baru. Kayak kami berdua, saya sudah mantan, masih berhubungan baik dengan Bu Novi, ya kan? Iya. Dan dengan teman-teman yang lainnya. Juga dengan teman-teman Kadang masih yang bertemu lainnya, dan masih iya. kontakan. Iya. Kenapa? Kita meninggalkan pekerjaan atau posisi di perusahaan yang lama juga dengan yang baik juga, Iya. gitu kan? Sehingga juga masih bisa bersosialisasi atau bernetworking dengan teman-teman yang lama dengan baik. Oke. Jadi kata kuncinya adalah boleh berpindah kerja gitu, tetapi jangan terlalu sering. Pastikan ketika Anda mau pindah kerja, Anda punya value added yang kemudian bisa Anda kontribusikan kembali di perusahaan yang baru. Karena kita bekerja itu ya, kalau kita kerja katakan mulai umur 22 atau 23. Usia pensiun kalau masa sekarang nih itu 55. Atau kalau anak muda sekarang nih, aku nggak mau kerja sampai umur di atas 40 gitu ya. Katakan itu berarti kan masih ada sekitar 20 tahun lagi di mana kita ini akan membangun karir. Nah, cara membangun karir itu kan nggak mungkin kita menghancurkan kapal kita yang lama terus kemudian kita akan pindah yang baru. Yang lama ini harus kita maintain dengan baik supaya kemudian apa yang kita capai sampai di 20 tahun atau 15 tahun kemudian itu tetap menjadi aset yang berharga buat kita, yang memberikan nilai tambah dan kemudian bisa berkontribusi terhadap pencapaian dari pekerjaan kita yang baru. Ya, jadi legacy Anda di perusahaan lama juga legacy yang sangat baik. Oke, top sekali sudah. Oke, itu ya Entokers, topik kita kali ini terkait dengan Kutu Loncat. Oke. Ya, jadi thank you untuk Wish Lux Hotel. Keren banget, kita lagi ada di lobbynya. Dan kita menikmati senja. Sunset ya abis ini. Iya sunset, tapi ini agak mendung sehingga nggak kelihatan. Ini udah kelihatan lampu jalan-jalan, Mulai. mobil udah pada nyala lampunya gitu ya. Terus daerah sini kan daerah padat sehingga Iya. kemudian ini sudah kelihatan jalannya mulai padat nih. Rumahnya Bu Novi kelihatan dari sini. Iya kelihatan pakai teropong. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih untuk supportnya dan selalu support kami ya, karena ini juga akan membantu teman-teman muda untuk selalu mendapatkan yang terbaik di masa mudanya. Dan ini juga legacy kami buat para viewers kita ya, dan subscribers kita. Oke. Itu ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan materi dari kami berdua atau dengan narasumber lainnya.